Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi ajmain amma ba'du. Materi yang ke-13 ini adalah merupakan materi yang terakhir mata kuliah metodologi studi Islam yang materi pasca UTS ya. Jadi sekali lagi materi pasca UTS yang sudah saya berikan video rekaman ya. Itu nanti yang akan menjadi bagian bahan untuk materi-materi yang masuk pada UAS ya. Dan ini adalah materi yang terakhir pada pasca UTS, yaitu tentang konsep dan praktek moderasi dalam beragama. Kita tahu bahwasanya ada banyak pemahaman-pemahaman Islam di dunia, bahkan di Indonesia sendiri, yang kaitannya dengan praktek keagamaannya. Ada yang kemudian prakteknya kasar, ada yang kemudian prakteknya terlalu lentur, ya. Ada yang prakteknya sampai tidak mengetahui aturan-aturan Islam. Nah, ini yang kemudian perlu dipahami. Mana yang kemudian perlu kita kembangkan, praktek yang bagaimana. Nah, di sini kita akan mengenal praktek moderasi dalam beragama sesuai dengan cita-cita yang disampaikan oleh Kementerian Agama ya, bahwa Kementerian Agama itu punya jargon untuk penguatan kaitannya dengan moderasi beragama. Oleh karena itu, inilah merupakan bagian dari materi yang penting dan sebagai materi penutup perkuliahan metodologi studi Islam tentunya. Kita tahu bahwasanya moderasi itu kalau dalam bahasa Arab padanannya adalah wasaton, wasatiyah. Ya. Itu artinya adalah tengah-tengah. Ya. Kata ini juga mengandung makna i'tidal. Ya. Tengah-tengah itu ya berarti adil, tawazun, berimbang. Ya. Orang yang menerapkan konsep wasatiyah kemudian diambil alih oleh bahasa Indonesia sebagai wasit. Nah, wasit itu kan pengadil lapangan, berimbang. Tidak boleh ada yang kemudian kubu A dan B yang saling bertanding dalam pertandingan sepak bola itu yang kemudian dijadikan sebagai pilihan oleh wasit, kan nggak boleh. Maka wasit itu harus berimbang, harus adil, harus berada di tengah-tengah di antara dua kelompok yang sedang bertanding. Ya, jadi wasit itu diserap oleh bahasa Indonesia dengan pengertian sebagai penengah, perantara, ya, pelerai ya, antara pihak-pihak yang sedang bertanding dalam hal olahraga. Adapun lawan kata moderasi adalah tatoruf, yang dalam bahasa Inggris mengandung makna ekstrim, radikal, eksesif. Itu dalam bahasa Inggris ya. Kalau dalam bahasa Arabnya adalah tatoruf, terlalu menggebu-gebu ya, sampai kemudian akhirnya muncul pada radikal, ya, ekstrim, ya, lalu berlebihan. Dalam bahasa Arab setidaknya ada dua kata yang maknanya sama dengan ekstrim, yaitu al-ghulu dan juga tasyaddud. Ya. Itu kalau dalam bahasa Arab ada makna yang seperti itu. Dalam konteks beragama berarti berlebihan. Ya. Berlebihan inilah kemudian menyebut orang yang ekstrim, ya, melalui melampaui batas-batas dan ketentuan syariat. Ada yang ekstrimnya itu ke kanan, lebih pada pengamalan yang dangkal, ya. Dan juga ada yang ke kiri, yang sifatnya itu tidak mengikuti aturan yang benar. Mengenal moderasi beragama. Moderasi beragama itu bukanlah ideologi. Moderasi agama adalah sebuah cara pandang terkait proses memahami dan mengamalkan ajaran agama agar dalam pelaksanaannya itu selalu dalam jalur yang moderat. Moderat di sini dalam arti tidak berlebih-lebihan atau tidak ekstrim, baik yang ke kanan maupun yang ke kiri. Jadi yang dimoderasi di sini itu adalah cara beragamanya, ya. Bukan agama itu sendiri. Agama itu sendiri sudah sempurna, sudah final, ya, sudah maha sempurna. Agama, ya, sudah. Nah, yang perlu dimoderasi adalah cara beragamanya orang yang beragama. Nah, itu yang perlu dimoderasi, bukan agamanya. Agama sudah moderat, agama sudah sempurna, agama sudah final. Tapi orang-orang pemeluk agama itulah yang perlu dimoderasikan cara beragamanya. Moderasi beragama bukanlah mengurangi nilai-nilai keagamaan mereka, justru malah memperkaya pemahaman masyarakat kita yang majemuk dengan keragamannya. Jadi bukan kemudian mendistorsi atau mereduksi pemahaman agama ya, tetapi justru malah kemudian memperkaya pemahaman agama
khususnya kaitannya dengan hubungannya dengan hablum minan nas. Peta pemahaman moderasi beragama. Jika pemahaman dan penafsiran yang muncul tidak sesuai dengan nilai-nilai agama, ya, tentu akan terjebak pada pemahaman yang berimplikasi pada tindakan yang berlebihan. Biasanya, pemahaman atau penafsiran yang muncul tidak sesuai dengan nilai-nilai agama, ya, misalkan menafsirkan dengan cara marah-marah. Ya, makanya di dalam aturan hakim ketika dalam kondisi marah, dia tidak diperbolehkan untuk menyampaikan sesuatu keputusan. Kenapa? Karena dalam kondisi marah, hakim itu tidak akan melakukan sesuatu yang sesuai dengan nilai-nilai agama. Nah, itu sehingga hakim tidak diperkenankan menyampaikan keputusan dalam posisi dia sedang marah. Ya, kenapa? Karena akan terjebak pada pemahaman yang implikasinya pada tindakan yang berlebihan. Inilah yang kemudian dinamakan sebagai beragama yang ekstrim. Dapat dipahami bahwa sumber utama agama adalah teks yang terwujud dalam bentuk kitab suci dan orang-orang suci yang mendapatkan risalah untuk disampaikan kepada umat manusia. Dalam memahami teks, ya, bisa saja seorang terjebak pada pemahaman dua kutub ekstrim. Ya. Ada orang yang memaksakan penafsiran satu dan menafikan penafsiran yang lain. Ini yang terjadi pada saat surat Al-Maidah itu ya, surat Al-Maidah yang kemudian diartikan aulia. Ya, la tattakhidul yahuda wan nasara aulia. Jangan jadikan orang Yahudi dan orang Nasrani sebagai aulia. Yang dalam pengertian itu, aulia diartikan pemimpin. Sehingga tidak boleh ada orang Yahudi, orang Nasrani atau non-Muslim yang menjadi pemimpin. Haram. Dengan mengartikan bahwa aulianya dijadikan sebagai pemimpin. Padahal aulia diartikan sebagai pemimpin itu satu penafsiran. Ada penafsiran yang aulia diartikan sebagai teman. Ya. Ada juga kekasih. Ya. Ada juga panutan. Ya. Ada juga yang kaitannya dengan wali. Aulia Allah. Ya. Walinya Allah. Waliullah. Itu aulia. Nah, itu kan artinya wali. Ya, diartikan. Atau bahkan aulia unikah. Wali nikah. Nah, itu. Jadi banyak penafsiran-penafsiran ungkapan itu yang kemudian ketika orang terjebak pada satu penafsiran dan kemudian dia ekstrim ya bahwa hanya penafsiran itulah yang benar, yang lain tidak, maka akhirnya akan memaksakan kehendak dia kelompok itu yang mengatakan bahwa tadi aulia diartikan pemimpin berarti pemimpin non muslim haram. Nah gitu. Sehingga kalau misalkan di Indonesia kok ada pemimpin non muslim, oh berarti Indonesia adalah negara kafir. Nah gitu. Itu kenapa? Karena terjebak pada pemahaman dua kutub yang ekstrem tadi. Yang keduanya sama-sama berlebihan. Itu ada yang berlebihan ke sisi kanan, ke sisi kiri. Satu kutub terlalu bertumbuh pada teks. Ya, sementara kutub yang lainnya selalu bertumbuh pada otak dan nalarnya. Sehingga dalam memahami teks selalu mengandalkan konteks yang mengakibatkan keluar dari teks itu sendiri. Nah, dua kutub yang berlebih-lebihan ini sama-sama mengancam kehidupan beragama. Ya. Baik yang sifatnya itu ekstrem ke kanan maupun yang kiri, kedua-duanya itu sama-sama mengancam kehidupan beragama dalam mewujudkan peradaban dunia. Oleh karena itulah kemudian muncul pengaruh utamaan moderasi beragama. Kemudian prinsip moderasi beragama. Ada dua hal yang menjadi prinsip. Yang pertama adil, yang kedua adalah berimbang. Tadi disampaikan bahwa harus adil dan harus berimbang. Adil dan berimbang inilah yang kemudian menjadi prinsip ciri moderasi beragama. Bagaimana kita bisa adil pada semua orang? Ya. Contoh gini seperti ini. Ada tokoh muslim, kiai lah atau habib, sedang mengendarai mobil. Ya. Jadi supir sendiri, ya supir. Tiba-tiba entah kenapa kiai tokoh ulama ini, kiai atau habib itu banting setir. Nah, ternyata banting setirnya mobil ini mengenai orang yang sedang berjalan di trotoar. Yang memang trotoar itu adalah tempat untuk jalan. Dan ternyata itu adalah tokoh non-muslim. Misalkan pendeta, misalkan. Ditabrak pendeta itu oleh mobilnya sang kiai. Kira-kira yang salah yang mana? Ya. Apakah kita tuntut kiai itu untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya atau habib untuk mempertanggungan kesalahannya, yaitu dengan serampangan mengendarai mobil kemudian salah arah dan kemudian akhirnya nabrak dan membunuh
misalkan orang yang tidak bersalah dalam hal ini adalah tokoh non muslim, mana yang kemudian kita perlu dijadikan sebagai mana yang salah dan mana yang benar, itu yang mana. Kalau kita mengacu pada konsep moderasi beragama, kita harus adil dan harus berimbang. Mana yang salah, mana yang benar, itu harus ada. Dulu ketika Nabi dimintai oleh para sahabat, dilobi oleh para sahabat, ada seorang tokoh, anak tokoh yang kemudian ketahuan mencuri. Ya. Kemudian para sahabat bingung, ini kalau dilaporkan pada Kanjeng Nabi akan menghukumnya dengan tegas, yaitu dipotong tangannya. Tapi ini kan anaknya tokoh. Kalau misalkan kita serahkan kepada Kanjeng Nabi, kemudian Kanjeng Nabi menghukumnya, ini akan heboh ya, di dunia ini. Ini akan heboh. Gimana kalau kemudian melobi Kanjeng Nabi supaya dimaafkan atau diringankan ya, hukumannya. Kemudian ada sahabat yang kemudian berani melobi pada Kanjeng Nabi. Kanjeng Nabi ini dilobi bahwa dia anaknya tokoh, mencuri, tapi kalau misalkan dipotong tangannya itu akan mengalami geger. Ya. Kemudian Kanjeng Nabi menyampaikan, kalau Fatimah putri saya mencuri, Fatimah itu kan putrinya Nabi tersayang dan merupakan ibundanya dari para habaib, ibundanya para habaib dan mulia karena ibundanya para habaib. Siti Fatimah kalau katakan Nabi, Siti Fatimah kalau mencuri akan saya potong tangannya. Padahal putrinya sendiri dan ibundanya para habaib. Kalau salah, salah. Nah, itu namanya ciri moderasi beragama. Ada sifat adil, ada sifat berimbang, yang kemudian memberikan gambaran bahwa apa yang harus dilakukan itu harus selalu adil, sesuai dengan penempatannya. Yang salah, ya salah. Kalau kaitan dengan hukum ini ya, kaitan dengan kriminalisasi, itu yang salah, ya salah. Jangan kemudian ada tokoh agama bersalah, terus kemudian tidak boleh dijadikan tersangka, yang nggak boleh, itu nggak bisa. Kalau salah ya salah, nah, gitu. Ya, salah. Tidak kemudian membahasakan kriminalisasi ulama, bukan. Tapi memang ulamanya yang salah. Nah, gitu. Kalau salah, sebagaimana kan Nabi ketika Siti Fatimah putrinya itu melakukan kesalahan, yaitu pencurian, maka akan dipotong tangannya. Ini ancaman ini adalah tegas bahwa siapapun orangnya, keturunan siapapun orangnya, ya, orang terdekat apapun, itu kalau salah maka harus lakukan hukuman kepada yang salah. Nah, ini namanya prinsip moderasi beragama. Kemudian indikator moderasi beragama. Ada 4 indikator ya, setidaknya. Yang pertama, komitmen kebangsaan. Ya, kita ini bangsa yang sudah final ya, kesepakatan ini sudah kesepakatan para pendiri bangsa ya, dengan bentuk dan konsep kenegaraan kebangsaan yang seperti ini. Maka komitmen kebangsaan kita untuk bisa berjalan ya, sehingga dengan adanya komitmen kebangsaan ini, maka kita bisa hidup bersama dengan warga negara, tidak peduli agama, ras, suku, dan bangsa. Ya. Kemudian yang kedua, toleransi, menerima menghargai keberadaan orang lain dalam beragama. Kemudian anti kekerasan, ya, tidak membenarkan adanya kekerasan, baik secara verbal maupun secara fisik, ancaman, teror, dan lain sebagainya, tidak boleh. Kemudian akomodatif terhadap budaya, mengakomodir, tidak kemudian langsung menolak, tapi mengakomodasi. Bagaimana kemudian budaya itu bisa bernilai baik, bahkan kalau secara Islam ya bisa bernilai Islami, dan begitu seterusnya. Kemudian tolok ukur moderasi beragama. Pertama, kembali pada inti pokok ajaran agama, yaitu nilai-nilai kemanusiaan. Jadi pokok inti ajaran agama itu adalah bagaimana agama itu mengajak untuk menghargai dan melindungi harkat dan martabat kemanusiaan. Bila ada ajaran agama yang bertolak belakang dengan inti ajaran pokok agama yang kemudian tidak menghargai dan melindungi harkat dan martabat manusia, maka itu bukan memiliki moderasi beragama. Contoh gini, ada ayam lewat di depan kita. Ya. Ayam ini kalau jujur saja, ya, ayam itu kira-kira Islam apa tidak? Ya. Melakukan sholat apa tidak kira-kira? Ya, tidak sholat, tidak puasa, tidak haji, ya, tidak sedekah, ya, bahkan sembarangan pupnya. Nah, itu apakah kemudian ayam lewat di depan, oh dasar kamu ya tidak beragama, kemudian ayamnya dibunuh? Ya. Pasti orang yang melihat orang membunuh ayam itu pasti akan menyalahkannya. Ini baru ayam ya. Ayam itu kan tidak beragama, tidak menyatakan asyhadu alla ilaha illallah di depan kita. Ya.
tidak kemudian melakukan sholat seperti halnya kita. Ya seperti kan dia sangat salah dalam hal agama. Gitu. Kalau kemudian dibunuh, itu banyak orang kemudian berempati kepada ayam dan mendukung ayam itu dan mengecam orang yang melakukan pembunuhan terhadap ayam itu. Dan ayam nggak bersalah sama sekali. Ya. Nah ini baru ayam, apalagi itu manusia. Makanya menghargai dan melindungi harkat martabat manusia dan merupakan inti pokok ajaran agama. Jangankan manusia, ayam, hewan, tumbuhan, dan lain sebagainya, itu dilindungi. Apalagi itu adalah kaitannya dengan manusia. Kedua, kesepakatan bersama. Manusia tetaplah memiliki keterbatasan. Itulah mengapa Tuhan mengajarkan keragaman. Jadi manusia itu terbatas. Akhirnya ada keragaman. Manusia tidak bisa ini, tapi ada manusia yang bisa. Ya, dan itu saling menyempurnakan. Saling berkenal, saling menyempurnakan. Dan dengan itu kemudian ada kesepakatan bersama. Nah, kesepakatan bersama inilah kemudian untuk menyatukan berbagai macam keragaman-keragaman yang ada. Ya, dan kesepakatan bersama ini dalam Islam disebut dengan mitsaqun ghalidhun. Ya, jadi Indonesia itu adalah merupakan kesepakatan bersama yang dibuat oleh para pendiri bangsa ini dengan mitsaqun ghalidhun, kesepakatan yang sangat kokoh dari berbagai macam keterbatasan warga negara Indonesia yang memiliki keragaman yang luar biasa banyaknya, majemuk, kemudian disatu dalam satu ikatan, yaitu ikatan kesepakatan yang bersama untuk sama-sama memajukan bangsa dan negara Indonesia. Yang ketiga, ketertiban umum. Ya, ketertiban umum itu adalah pokok ajaran agama. Bagaimana manusia yang beragam, latar belakangnya itu bisa hidup bersama secara tertib. Tujuan agama memang dihadirkan untuk terciptanya ketertiban umum. Makanya kalau ada orang kemudian mengganggu stabilitas umum, maka dalam Islam itu disalahkan. Termasuk buhot, pemberontak, itu kan mengganggu ketertiban umum. Sehingga apapun yang kemudian mengganggu ketertiban umum, maka itu bukan merupakan cara orang beragama secara moderat. Kemudian cara merangkul moderasi beragama. Ketika ada sesuatu yang tidak baik atau bagaimana cara merangkulnya moderasi beragama itu. Orang yang memiliki konsep moderasi beragama itu bagaimana cara merangkulnya. Apa yang menjadi pokok landasan dari moderasi beragama sehingga bisa merangkul pemahaman ekstrim kembali ke posisi moderat dengan tidak menyingkirkan, menyalahkan, atau mengkafir-kafirkan? Jawabannya seperti ini. Adalah kemanusiaan yang memang menjadi inti beragama itu. Jadi konsep manusia itulah yang menjadi inti. Nah, makanya ukhuwah itu kan, ukhuwah insaniyah itu menjadi inti pokok. Ya. Persaudaraan sama Islam, oke. Ya. Persaudaraan sama watoniyah, sama bangsa negara, oke, tetapi kalau misalkan bukan bangsa negara yang sama, bukan beragama yang sama, terus bagaimana cara mengikatnya? Kemanusiaan. Cukup bahwa dia adalah manusia. Itu tidak ada alasan lain. Bahwa dia manusia, maka kita perlu menghargai dan menghormatinya. Ya, tidak kemudian mengkafir-kafirkan. Gitu ya. Dalam konteks Indonesia itu komitmen kebangsaan harus ditegaskan kembali karena bagaimanapun juga keutuhan bangsa yang menjadi tempat umat beragama mengartikulasikan agama harus senantiasa terjaga keamanan dan kedamaiannya. Tidak boleh atas nama agama merusak sendi-sendi kehidupan dan kedamaian berbangsa dan bernegara. Kedamaian dalam sebuah bangsa menjadi syarat ya, dalam kenyamanan mengimplementasikan nilai-nilai agama. Kemudian selanjutnya moderasi dalam Al-Quran. Dalam Al-Quran sering disebut dengan wasatiyah, ya, ummatan wasaton, wasat yang berada di tengah. Dari sinilah kemudian ada makna yang terkandung di dalam Al-Quran. Moderasi itu adalah sikap atau pandangan yang tidak berlebihan, tidak ekstrim, dan tidak radikal. Ya, atau tidak tatoruf. Kemudian yang kedua, moderasi adalah sinergi antara keadilan dan kebaikan. Ummatan wasaton. Ini ditarik dari kata-kata ummatan wasaton di dalam ayat Al-Quran. Ya. Ada beberapa penafsir yang mengatakan ummatan wasaton itu adalah umat Islam adalah orang yang mampu berlaku adil dan berbuat baik. Itu ummatan wasaton itu adalah orang-orang Islam yang mampu berbuat adil dan juga mampu berbuat baik. Kemajemukan di Indonesia ini hanya bisa disikapi dengan prinsip keadilan dan juga prinsip kebaikan. Ya, tidak hanya prinsip keadilan tapi juga prinsip kebaikan. Kemudian batasan ekstrim. Ya, jangan kira kemudian kita asal ini ekstrim, ini radikal. Ya, kita harus hati-hati dengan ungkapan seperti itu. Cara pandang, sikap, praktek keagamaan yang
yang seperti apa yang dikatakan ekstrim? Ada 3 ukuran bahwa seseorang itu sudah mulai ekstrim itu ada 3 ukuran. Mana yang ekstrim, mana yang tidak itu ada 3 ukuran. Yang pertama, dianggap ekstrim itu kalau atas nama agama seseorang melanggar melakukan sesuatu yang melanggar nilai-nilai luhur dan harkat mulia manusia. Karena agama diturunkan untuk memuliakan manusia. Jadi atas nama apapun, kalau kemudian manusia itu tidak dihargai, apalagi nyawanya, ya, maka berarti sudah melanggar nilai-nilai luhur dan harkat mulia kemanusiaan. Kalau kemudian itu atas nama agama, berarti orang itu beragamanya ekstrim. Ya, itu yang pertama. Yang kedua, dianggap ekstrim kalau atas nama agama, seseorang melanggar kesepakatan bersama yang dimaksudkan untuk kemaslahatan. Kita berada di wilayah yang kemudian di situ wilayah itu ada kesepakatan bersama. Kesepakatan bersama itu adalah dimaksudkan untuk kemaslahatan. Jadi misalkan kita masuk ke dalam sebuah wilayah, lembaga, ya, kantor. Di situ ada banyak aturan, ketentuan, aturan, kewajiban, larangan. Itu kita harus mengikuti aturan itu. Kalau ada orang masuk wilayah tanpa mengindahkan aturan-aturan yang ada, maka berarti orang itu ekstrim. Ya, ekstrim. Nah, itu jadi kalau atas nama agama orang melanggar kesepakatan bersama, itulah ekstrim. Indonesia adalah bangsa dan negara yang melalui kesepakatan bersama. Maka kalau ada orang atas nama agama mengobok-obok kesepakatan bersama bangsa negara Indonesia ini, maka berarti mereka itu ekstrim. Nah, gitu. Ya. Yang ketiga, ekstrim itu kalau atas nama agama seseorang melakukan pelanggaran hukum. Ya. Orang melanggar hukum tapi atas nama agama. Ya. Orang melanggar hukum tapi pakai jubah. Nah, gitu. Ya. Orang melanggar hukum dengan menggunakan kalimat-kalimat thayyibah, Allahu Akbar, tapi melanggar hukum. Allahu Akbar mencuri. Allahu Akbar memperkosa. Allahu Akbar mengejek orang. Takbir mengejek orang. Takbir menghina orang. Takbir melecehkan, menghina, ujaran kebencian, ya, melakukan perbuatan-perbuatan kriminal, melanggar hukum, dan lain sebagainya. Itu dianggap ekstrim. Ya, jadi tiga ukuran yang bisa dijadikan patokan sejauh mana orang itu ekstrim secara agama. Ya. Jadi orang yang atas nama menjalankan ajaran agama, tapi melanggar ketiga batasan ini, maka bisa disebut dengan ekstrim dan melewati batasnya. Logikanya, kemuliaan agama itu tidak bisa ditegakkan dengan cara merendahkan harkat kemanusiaan. Nilai moral agama harus juga tidak bisa diwujudkan melalui cara yang bertentangan dengan tujuan kemaslahatan umum. Begitu pula esensi agama tidak akan bisa diajarkan dengan cara melanggar ketentuan-ketentuan hukum yang sudah disepakati bersama sebagai panduan kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Ya. Semangat moderasi beragama bagi pemeluk agama. Tadi yang disebut moderat adalah bukan orang yang dangkal keimanannya. Jangan dikira orang moderat, oh orang ini dangkal keimanannya. Tidak. Ya. Bukan orang yang seperti itu. Orang yang moderat itu adalah orang yang bukan juga menganggap sepele tuntutan agama. Tuntutan agama. Bukan pula orang yang ekstrem liberal, orang moderat itu. Orang moderat adalah orang yang soleh, berpegang teguh pada nilai-nilai moral, esensi ajaran agama, serta memiliki sikap cinta tanah air, toleran, anti kekerasan, dan ramah terhadap keragaman budaya lokal. Itu adalah orang yang moderat. Ya. Jangan dikira kemudian orang moderat itu dangkal keimanannya, atau menyepelekan tuntunan agama, ya, atau itu orang itu liberal sekuler, bukan. Tapi orang moderat adalah orang yang soleh, berpegang teguh pada nilai-nilai moral, pada esensi ajaran agama, memiliki cinta tanah air, toleransi, anti kekerasan, dan ramah terhadap keragaman budaya yang ada di Indonesia ini khususnya. Dan semangat moderasi beragama adalah untuk mencari titik temu dua kutub ekstrim dan beragam. Di satu sisi, ada pemeluk agama
yang ekstrim, meyakini mutlak kebenaran suatu tafsir dalam teks agama, lalu menganggap sesat pada mereka yang memiliki tafsir yang berbeda dengannya. Tadi yang saya sampaikan, aulia. Aulia itu dalam penerjemahan Indonesia itu pemimpin. Ya. Tapi ternyata kalau dikaji melalui kajian tafsir, itu banyak ulama yang kemudian tidak hanya mengartikan pemimpin. Ada teman sejati, ada kemudian kekasih, dan lain sebagainya. Ya. Nah, satu penafsiran yang kemudian ekstrim ini dianggap sebagai mutlak kebenaran. Sehingga apa? Yang lain itu tidak dianggap sebagai sesuatu ungkapan. Ya. Contoh lain, mengucapkan selamat Natal. Itu adalah ungkapan yang itu masih berada pada tingkatan perbedaan pendapat para ulama. Ikhtilafiyah. Ya. Sehingga kalau ada orang yang memilih pendapat bahwa mengucapkan itu haram, ya, maka jangan sampai kemudian menyalahkan, dan itu sebagai kebenaran mutlak, ya, dan menyalahkan orang yang mengucapkannya. Kalau seperti itu, berarti dia ekstrim. Semangat beragama itulah kita harus mengetahui titik temu di mana ini dua kutub ekstrim ini. Ya, mana kemudian yang bisa kita lakukan di tengah-tengah antara dua pendapat kubu dari dua ini. Dan harus diingat, moderasi beragama adalah tanggung jawab bersama. Dilakukan oleh bersama, tidak hanya oleh pemerintah, tapi oleh berbagai macam, ya, termasuk ormas, ya, ormas Islam, dan bahkan per individu. Upaya penguatan beragama. Kementerian Agama pernah melakukan sebuah terobosan, ya, atau rencana untuk kaitannya dengan pengarusutamaan atau penguatan moderasi beragama. Yang pertama, upaya yang teknik secara perbuatan yang akan dilakukan oleh Kementerian Agama adalah pertama menyelesaikan review buku pelajaran agama Islam untuk memperkuat pemahaman moderasi beragama. Pembelajaran tentang khilafah yang dulunya menekankan aspek fikih ke depan akan lebih menitik beratkan pada kajian sejarah, sehingga diharapkan lebih kontekstual. Menggelar diklat, instruktur moderasi beragama, menerbitkan buku pendidikan agama, pendirian rumah moderasi beragama di sejumlah PTKI, menjadikan materi penguatan moderasi dalam kurikulum program pendidikan, kick off program pencegahan radikalisme bagi pendidikan dan tenaga pendidikan, mengadakan kemah lintas paham keagamaan Islam. Nah, ini beberapa upaya yang pernah dan rencana dilakukan oleh Kementerian Agama. Nah, kalau kita ya bisa kita gunakan upaya penguatan pada diri kita, keluarga kita, masyarakat kita. Ya, selama itu memang memberikan pemahaman penguatan kepada moderasi beragama, maka perlu kita upayakan agar kemudian kehidupan Islam menjadi baik, ya. Cara pelaksanaan Islam juga menjadi moderat, menjadi esensi keagamaan ajarannya semakin diterapkan di tengah-tengah masyarakat, bukan mengatasnamakan sesuatu yang menyalahi agama. Itu yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.